Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan meneruskan video tutorial yang sebelumnya, di mana video sebelumnya kita sudah membuat fragmen keluhan saya. Nah, untuk sekarang kita tidak akan fokus lagi ke bagian desain layout. Desain layout hanya sampai situ saja. Untuk ubah password di sini ya, kan ada ubah password. Saya tidak akan menyentuhkannya di aplikasi karena di sini saya ngejar target ya, kejar target tugas video. Nah, untuk video kali ini kita akan fokuskan ke membuat API dan mengintegrasikannya ke dalam aplikasi kita supaya aplikasi kita lebih responsif gitu. Oke, ini kita close saja karena sudah tidak dibutuhkan lagi desain. Nah, di sini saya sudah menyiapkannya, aplikasi si kemas ya, yang waktu demo pertama kali video part pertama. Nah, ini aplikasinya, silahkan kalian download. Mungkin nanti saya ditaruh di link deskripsi ya, download dan kalian ekstrak di lokal server kalian. Kebetulan di sini saya menggunakan Aragon, maka tempatnya tergantung dari tempat kalian menaruh lokal servernya. Kalau kalian pakai SAPBP ya taruh di SAPBP htdoc gitu. Kalau di sini ditaruh di Aragon www. Nah, di sini kita ekstrak sini ya, ekstrak. Nah, kebetulan saya sudah mengekstraknya di sini ya. Nah, di sini adalah struktur dari file yang ada di dalam si kemas. Nah, di sini ada DB si kemas. Nah, DB si kemas ini kita import ya, kita import di PHP MyAdmin. Pertama-tama kita jalankan terlebih dahulu ya, lokal server kita, mau itu SAPBP atau Aragon itu tidak masalah. Kita start. Nah, kita tulis localhost gitu, PHP MyAdmin. Bikin database baru, kita beri nama DB si kemas. Nah, seperti ini ya. Kemudian buat ya, sesudah dibuat kemudian import. Nah, kebetulan di sini saya sudah membuatnya ya. Nah, sudah saya buat dan sudah saya import. Nah, nanti sesudah diimport maka hasilnya akan seperti ini ya. Nah, kemudian kita buka project si kemas ini di Visual Studio Code atau text editor kesukaan kalian. Bisa pakai Sublime Text, PHP Storm atau lainnya. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Kita buka, open folder ini. Kita pilih projectnya. Tadi ada di C, Aragon, www. Nah, di sini. Nah, di bagian sekemas. Nah, seperti yang saya bilang di video awal, bahwa aplikasi ini menggunakan framework CodeIgniter, di mana CodeIgniter ini menggunakan konsep MVC, model, views, dan controller, di mana antara logika dan tampilan dan pengkoneksian ke database itu benar-benar dipisah. Nah, untuk kalian yang kurang paham di bagian CodeIgniter tidak masalah, karena di sini saya akan memfokuskan saja di controller dan model saja, karena saya akan membuat API-nya saja. Nah, pertama-tama kita buat controllernya terlebih dahulu ya. Controller ini untuk pengkondisiannya. Kita bikin new file, klik kanan ya, new file, tulis besar gini,
API itu .php. Oke, lalu enter. Nah, seperti ini. Nah, untuk pertama kita bikin kelas API terlebih dahulu, kelas controller ya. Saya copy saja dari sini, admin ya. Nah, di sini bagian atas ini ya, untuk mengawali sebuah kelas dari PHP. Ini kita tutup di sini. Nah, itu kita ganti sesuai dengan namanya, API. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat modelnya di sini ya. Klik kanan, ini model untuk menggunakan untuk koneksi ke database-nya. Sedangkan controller tadi untuk logikanya gitu. Klik new file, kita beri nama API gitu, .php. Kita buka lagi, ambil di my admin aja sini. Nah, bagian atas ini kita copy saja, kita paste di sini, lalu kita tutup. Nah, seperti ini. Lalu kita ganti namanya sesuai dengan nama filenya. Nah, perbedaan model ada di sini ya. Kalau model dia extend ke CI model, sedangkan yang controller tadi extend ke CI controller. Nah, pertama-tama kita fokuskan dulu ke bagian model ya, karena kita akan membuat mengkoneksikannya ke database. Di sini saya akan membuat API login. Jadi untuk pertama saya akan membuat koneksikan ke database. Saya percepat saja. Nah, seperti ini ya. Ini saya membuat sebuah function proses login. Nah, ini adalah query ya ke database, di mana saya menggunakan select nick from penduduk, where username user, nanti yang user ketika mengetikkannya, dan password sama dengan MD5, karena di sini saya menggunakan enkripsi tipe MD5. Jadi saya tulis MD5, di dalamnya adalah password gitu. Nah, ini adalah model untuk proses loginnya. Nah, untuk API-nya kita akan fokus di bagian controller sini. Kita akan menghubungkan API ini dengan controller di API sini. Nah, di bagian sini. Nah, untuk menghubungkannya dengan API yang ada di sini, kita lakukan hal seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kita membuat construct ya, dimana construct ini adalah sebuah function yang akan dijalankan terlebih dahulu sebelum function yang lainnya. Jadi di sini saya memanggil parent construct-nya, ini emang bawaan dari kode igniternya, biarin saja. Nah, dan di sini kita load model API ya, di sini. Nah, lalu kita akan membuat proses API loginnya. Saya percepat saja. Nah, jadi seperti ini untuk login, dimana kita akan parsing JSON ke kita tambahkan di sini JSON encode result. Nah, saya jelaskan di sini ya. Nah, di sini ada if server request method post. Nah, jika server request method post, maka akan dijalankan. Jika salah, maka invalid request method gitu. Nah, di sini kita akan mengecek ya, mengecek apakah post user dan post password ada gitu. Nah, jika tidak ada, maka jalankan yang ini ya, beberapa inputan masih kosong ya. Jika ada, maka dia masuk. Nah, di sini user login, this API process login. Nah, proses login ini yang sudah kita buat di dalam model, bisa dilihat di sini.
proses login user dan pass, ditangkap user dan pass gitu. Nah, if user login ini ya, kita ambil arrows-nya, apakah dia akan mengembalikan arrows yang query ini? Jika nomornya sama dengan 1, maka dia ada usernya ya, maka dia akan menghasilkan value user login 1, dan dia akan mengambil data nicknya. Di sini bisa dilihat user login ini ya, this API, kemudian ambil row-nya, baru ambil nicknya. Nah, ini adalah fungsi dari kode igniter ya. Bagi kalian yang nggak tahu ya tidak apa-apa, tidak masalah. Nah, jika tidak ada maka dia akan menampilkan seperti ini, username atau password salah. Jadi ini adalah function login. Nah, function ini bisa kita langsung jalankan. Kita akan testing terlebih dahulu ya. Kita akan testing terlebih dahulu di Postman. Nah, kebetulan di sini controllernya adalah API ya. API ini dan API di dalamnya adalah login. Maka Postman-nya adalah localhost si kemas, API adalah controllernya tadi, sedangkan login adalah fungsinya tadi. Kita klik, coba kita tes get terlebih dahulu ya, karena tadi metodenya post ya. Kita send, apakah berhasil? Kita lihat oh ya, salah. Di sini please echo ya, saya lupa. Echo JSON encode untuk menampilkan. Coba send. Nah, di sini value null invalid request method. Bisa dilihat sini. Karena di sini request methodnya adalah post. Karena bukan post ya, maka dia akan menyalakan else di sini. Invalid request method. Nah, kita coba gunakan post ya. Post. Kita klik. Nah, beberapa inputan masih kosong karena dia membutuhkan isset post user dan post pass. Kita masukkan di bagian sini ya, XSS from URL encode. Pertama dia membutuhkan apa tadi, user sama pass. Kita tag user sama pass. Usernya contohnya di sini saya sudah ada contoh. Nah, di sini Hasim ya, Hasim dan passwordnya Hasim. Kita tes Hasim, tes send. Nah, bisa dilihat ya, value 1 sukses login dan dia mengirimkan sebuah nick. Bisa dilihat di sini ya, nicknya kita lihat. Nah, sama ya, 001. Nah, JSON ini nantinya akan kita integrasikan ke dalam aplikasi Android kita. Baiklah, kita langsung ke bagian kedua ya, membuat register ya. Pertama-tama kita membuat API-nya terlebih dahulu, model API-nya dulu, karena kita membutuhkan database ya. Saya percepat saja.
Nah, untuk proses register seperti ini ya. Terdapat banyak di sini ya. Saya membuat pertama cek NIC register. Nah, di sini fungsinya untuk mengecek NIC ya. Ini select NIC from penduduk where NIC. Nah, ketika registrasi maka dia akan mengecek NIC-nya. Ada apa tidak NIC-nya begitu di dalam database. Nah, kalau tidak ada maka dia akan menolaknya. Nanti kita akan membuatnya di controllernya. Di sini ada check if register NIC. Nah, jika sudah registrasi, NIC tersebut sudah registrasi ya. Nah, dia mencoba untuk registrasi lagi, maka dia akan ada pesan apa gitu. Nantinya akan saya lakukan di bagian controller sini. Nah, yang ketiga adalah check user access register. Nah, di sini untuk mengecek apakah username ya, bukan nick. Username sudah terdaftar. Contohnya tadi username saya adalah Hasim ya. Jika ada orang lagi yang ingin menggunakan nama Hasim, maka dia akan melakukan pengecekan di sini. Nah, jika ada maka akan ditangani nanti di controller nanti. Nah, terakhir adalah proses register. Nah, ini proses register adalah untuk meregistrasi. Di sini kita ambil nama usernya, pass dan nick. Nanti kita masukkan ke dalam data penduduk. Di sini update penduduk, set username, password, where nick ya, dimana nicknya adalah nick. Nah, bagian sini ya, nanti akan terisi. Untuk model API-nya seperti ini. Nah, selanjutnya bagian API-nya, controller API-nya. Saya percepat saja. Nah, jadi untuk proses registernya seperti ini ya, dimana saya membuat function register. Seperti biasa, ini mengecekkan request methodnya apakah post atau tidak. Bukan, jika tidak maka jalankan ini ya, result value invalid request method. Nah, di sini ada pengecekan juga. Jika nick, user, pass dan cpass ini adalah konfirmasi password, harus sama dengan password gitu. Jika ada maka jalankan, jika tidak ada maka jalankan ini. Beberapa inputan masih kosong gitu. Nah, di sini adalah pengecekannya. Tadi di bagian model kita sudah membuatnya ya, check NIC register gitu. This API check NIC register, apakah NIC tersebut ada. Nah, di sini ada pengecekan 6 rows sama dengan 0. Nah, jika tidak ada maka dia akan menampilkan seperti ini. Jika sudah masih nick-nya tidak terdaftar di bagian penduduk, nick tidak terdaftar gitu. Nah, yang kedua adalah pengecekan apakah sudah registrasi nick tersebut. Jika hasilnya adalah 1 maka nick sudah registrasi gitu. Yang ketiga adalah pengecekan untuk username-nya. Di sini this API check user access register. Nah, di sini nangkep post usernya ya. 6 rows sama dengan 1. Jika user yang kita querykan di sini di bagian model, select username from penduduk where username user, 6 rows sama dengan 1, maka dia akan menghasilkan seperti ini, username sudah terdaftar. Nah, jika keseluruhannya sudah dicek tidak ada yang berhasil, tidak ada yang maksudnya lolos semua ketiga ini, maka dia akan menjalankan yang ini, menjalankan proses registernya. This API proses register ini, proses register yang ada di sini, dia nangkap user, password dan nick-nya. Kita melakukan update. Saya lihat di sini value-nya 1, register berhasil. Baiklah, kita cek lagi di bagian Postman. Di sini ada di API dan register ya. Maka localhost Sikemas adalah nama aplikasinya tadi ya. API adalah controllernya dan register adalah functionnya. Nah, di sini register kita coba pakai get lagi. Seperti biasa invalid request method ya. Coba kita pakai post.
Nah, beberapa inputan masih kosong karena dia membutuhkan 4 ya, nick, user, password, dan calon C konfirmasi password. Kita cek nick, user, pass, dan cpas. Ini passwordnya. Nah, kita cek ya, contoh nicknya sembarangan pertama dulu. Nah, nick ini tidak tersedia ya, kita klik, maka dia kan nick tidak terdaftar, dia tidak terdaftar di sini di bagian data penduduk. Contoh nick ada ya, contohnya di sini yang belum registrasi, ini Arif Rahman Haryadi, kita salin, kita paste tanggal 2. Nah, contoh seperti ini. Nah, sedangkan username-nya adalah Hasim, dimana Hasim sudah terdaftar di sini ya. Coba kita send, maka dia akan mengembalikan sebuah pesan username sudah terdaftar, seperti itu. Nah, jika dia menggunakan username yang tidak ada, contohnya Arif, di sini tidak ada ya, di bagian database tidak ada, kita send. Nah, registrasi berhasil, kita cek di database. Nah, sudah berhasil ya, untuk registrasi sudah berhasil. Nah, di video selanjutnya kita akan mengintegrasikannya dengan aplikasi Android kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.